Selamat malam, perkenalkan saya atas nama Peter dengan NIM 225214099. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu analisis ekonomi teknik yang dimana itu pertama ada klasifikasi biaya ya. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost yang dimana itu tidak berubah meski jumlah orang atau kegiatannya berubah. Jadi contohnya pada sewa rumah, kemudian kemudian yang kedua itu adalah biaya variabel yang dimana biaya variabel ini itu atau variable cost itu berubah sesuai jumlah aktivitas atau pemakaian. Contohnya biaya makan. Ya, untuk selanjutnya ketiga itu ada biaya marginal atau marginal cost yang dimana itu adalah tambahan biaya untuk satu unit baru. Contohnya itu biaya makan satu orang tambahan. Kemudian yang keempat itu biaya rata-rata atau average cost itu berubah sesuai jumlah aktivitas atau pemakaian. Contohnya total biaya dibagi jumlah orang tersebut. Kemudian di sini kita melihat bahwa pada ini gambar itu adalah contoh biaya tetap, variabel, dan total dari semuanya. Yang dimana fixed cost itu jika ini dia adalah biaya tetap, variabel itu adalah biaya variabel. Untuk sewa bus itu $80, untuk bensin utama $75, untuk bahan bakar tambahannya itu $20, untuk supir bus $50. Jadi untuk total biaya tetap $225. Kemudian itu ada variabel cost, yaitu tadi dijelaskan bahwa biaya yang bertambah sesuai jumlah orang. Jadi di situ kita lihat bahwa tiket acaranya $12,50, kemudian ada konsumsi $7,50. Jadi dalam artian total keseluruhannya $20. Kemudian di sini kita melihat bahwa ada perhitungan yang dimana jika people itu jadi orang, jadi per orang dia $225. Kemudian jika 5 orang, dia totalnya dilihat $325. Kemudian jika 10 orang, dia totalnya $425. Kemudian itu ada 15 orang, jadi total semuanya itu $525. Kemudian yang 20 itu $625 ya. Jadi kita melihat bahwa total cost ini di samping kita melihat bahwa di sini itu kan ada grafik ya. Jadi grafik itu yang garis biru itu dia garisnya sejajar tetap. Jadi tetap bertahan di $225. Kemudian itu ada garis kuning atau total cost-nya itu yang dimana dia dari $225 dia naik sesuai dari jumlah orang itu tersebut karena itu ada tambahan biaya variabelnya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk laba dan rugi, yang pertama itu adalah titik impas, yang dimana break even atau pendapatan total dibagi biaya total. Artinya, hanya balik modal, itu belum untung. Contohnya jualan ST, modal 100.000, hasil penjualan juga 100.000. Jadi tidak rugi, tidak untung. Untuk yang kedua, itu area untung, yang dimana profit region atau pendapatan total lebih dari biaya total. Artinya, ada sisa uang bisa ditabung. Contohnya modal duit 100.000 rupiah, hasil penjualan 150.000. Jadi, itu kan kita ada untung tuh, 50.000. Kemudian, yang ketiga itu ada area rugi atau loss region, yang dimana pendapatan total kurang dari biaya total. Jadi kita bisa melihat bahwa itu tekor, rugi lah, bisa sampai berhutang. Contohnya mudah, modal 100.000 hari ini, kita menjual hanya dapat 80.000. Kemudian kita rugi 20.000. Selanjutnya, kita melihat di sini adalah contoh bagan grafik dari titik impas, yang dimana
itu ada fixed cost dan variable cost, yang dimana sama seperti tadi ya, itu adalah biaya tetap dan biaya variabel, yang dimana untuk sewa bus itu $80, untuk bensin $75, untuk bahan bakar lainnya itu $20, kemudian untuk supir bus $50. Jadi total dari keseluruhan itu $225. Jadi tidak berubah walaupun jumlah orang itu berbeda. Kemudian biaya variabel itu sewa tiket acaranya itu $12,50 per orang. Kemudian untuk konsumsi $7,50. Kemudian totalnya itu $20 per orang. Jadi kita lihat bahwa harga tiket per orang itu $35. Kemudian people, yaitu dalam artian orang, yang dimana $225. Kemudian untuk 5 orang itu $150. Kemudian 10 orang itu $75. Kemudian jika 15 orang itu infas atau breakfast, itu total biaya sama dengan total pemasukan, berarti dia di $525 untuk yang 15 orang ya. Kemudian yang untuk 20 orang itu untungnya $75. Untuk yang 25 orang itu $150. Kemudian kita langsung lanjut ke 40 orang, biasa persingkat dalam artian, yang dimana 40 orang itu $375. Kemudian kita melihat bahwa pada grafik ini ada 3 grafik, yang dimana untuk yang biru itu dia tetap datar sejajar, berarti dia tidak mengalami, yang dimana biru itu adalah fixed cost di biaya tetapnya. Kemudian yang kuning itu adalah biaya total dari yang per orangnya tadi berapa, misalnya gitu. Untuk yang ungu itu pendapatan sesuai dengan jumlah orangnya tersebut. Jadi kita melihat bahwa jika ungu itu masih di bawah total cost, untuk kuning itu jadi dia masih biaya total lah, dalam artian. Jadi revenue itu adalah yang ungu. Dijelaskan semua, mungkin tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena di samping ini udah ada 3 jelaskan. Mungkin saya akan lanjut ke slide berikutnya, yang dimana biaya masa lalu atau sum dan biaya masa depan adalah opportunity. Yang pertama, biaya sum atau sunk cost, uang yang sudah dikeluarkan akibat keputusan di masa lalu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap biaya ini. Yang kedua, biaya peluang atau opportunity cost, itu melibatkan pilihan atau keputusan manfaat yang hilang karena menggunakan sumber dalam aktivitas yang dipilih daripada yang ditinggalkan. Kemudian kita lanjut dari contoh penjelasan lagi daripada gambar, dari tabel dalam artian. Jadi ini menunjukkan bahwa perbedaan antara biaya masa lalu, kesempatan yang hilang, dan nilai saat ini. Contohnya Purchase Process atau harga pompa dibeli saat $7.000 dan biaya penyimpanan $1.000 termasuk sunk cost-nya, yang dimana yaitu biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa diubah lagi. Jadi daftar harga lama sebesar $9.500 dan daftar harga baru untuk pompa dengan fitur berbeda senilai $12.000 juga hanya merupakan informasi masa lalu, yang dimana tidak relevan untuk keputusan sekarang. Jadi 2 tahun lalu pernah ada tawaran $5.000 ya untuk pompa tersebut, tetapi ditolak. Kenapa? Sehingga hal itu termasuk frozen opportunity atau kesempatan yang hilang. Sementara itu harga pasar saat ini sebesar $3.000 adalah market value yang mencerminkan peluang nyata yang bisa dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan sekarang. Jadi kita membacakan slide berikutnya.
Jadi untuk jenis pengeluaran itu yang pertama itu ada pengeluaran berulang atau recurring expense, yang dimana pengeluaran yang terprediksi dan selalu muncul secara teratur. Contoh itu seperti membeli makanan, membayar sewa kos atau rumah, membayar listrik, atau langganan internet. Yang kedua itu ada pengeluaran tidak berulang atau non-recurring expense, yang dana pengeluaran yang tidak terduga dan muncul tidak secara teratur. Contoh, biaya berobat karena sakit, kecelakaan, perbaikan mendadak, serta biaya pemakaman, dan lain-lain. Kemudian di sini itu adalah biaya incremental atau incremental cost, yang dimana itu adalah selisih biaya yang timbul ketika membandingkan dua pilihan alternatif atau keputusan, yang dimana itu dijelaskan bahwa cost itu biaya, cost itu adalah biaya yang model A dan model B, yang dimana purchase price itu harga pembelian, yang mana $10.000 untuk model A, untuk model B $17.500. Jadi selisih biaya incrementalnya itu $7.500, berarti model B lebih mahal. Untuk installation cost atau biaya instalasinya, itu model A $3.500, model B $5.000. Jadi biaya selisih dari incrementalnya adalah $1.500. Kemudian annual maintenance cost, yang dimana itu biaya perawatan tahunan, model A itu $2.500, untuk model B $750. Jadi dalam artian biaya selisih incrementalnya itu $1.750. Kemudian ada annual utility expense atau bahasa Indonesianya biaya utilitas tahunan, misalnya listrik atau energi air atau energi. Contohnya pada model A, model B, model A kita melihat bahwa itu $1.200. Kemudian model B itu $2.000. Jadi kita bisa melihat bahwa selisih biaya incrementalnya itu sekitar $800. Jadi untuk disposal cost after useful life, yaitu biaya pembuangan setelah unsur ekonomis habis. Yang kemudian model A itu kita melihat $700, kemudian model B itu $500, sehingga biaya selisih incrementalnya itu model B lebih murah, $200 saat dibuang. Kemudian itu ada biaya tunai atau cash. Biaya tunai cash atau cash cost dalam bahasa Inggrisnya adalah biaya yang benar-benar melibatkan perpindahan uang tunai dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya pembayaran cicilan mobil ulang ini, bayar listrik, bayar sewa. Kemudian yang itu ada biaya toko atau bokos, adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan hanya tercatat dalam pembukuan. Contohnya uang muka atau down payment mobil yang sudah dibayarkan tahun lalu itu dan tercatat sudah di buku cek atau rekening. Kemudian itu ada biaya siklus hidup, yang dimana biaya siklus hidup ini itu seperti biaya tunai atau kos adalah biaya yang benar-benar melibatkan perpindahan uang tunai dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya pembayaran cicilan mobil bulan ini, pembayaran listrik, serta bayar sewa. Untuk biaya siklus hidup itu kan itu ada life cycle cost, jumlah totalnya semua biaya yang muncul selama produk hidup, termasuk desain, produksi, pemakaian, perawatan sesuai pembuangan. Untuk selanjutnya itu ada perhitungan biaya siklus hidup atau life cycle costing, yang dimana itu cara kita merancang produk dengan memperhitungkan semua biaya tersebut sejak awal supaya lebih hemat dan efisien sepanjang masa pakaiannya. Jadi kita juga melihat bahwa estimasi biaya atau cost estimating itu pertama analisis ekonomi selalu berorientasi ke masa depan. Kemudian biaya dan manfaat di masa depan harus diperkirakan terlebih dahulu ya. Yang ketiga itu adalah biaya perkiraan tidak bisa dipastikan 100% benar. Kemudian semakin akurat estimasi biaya, semakin baik dan padat dipercayakan keputusan yang diambil. Kemudian untuk estimasi biaya atau jenisnya types of estimates, yang dimana kasarannya atau ROC estimasi tingkat perasaan dan tidak akurat dengan rentang kurang 30% sampai lebih 60%.
Kemudian itu ada semi detail atau semi detail, itu berdasarkan catatan biaya proyek sebelumnya, yang dimana historical data dengan rentang kurang 15% itu sampai lebih 20%. Selanjutnya itu ada detail yang dimana itu berdasarkan spesifikasi teknis lengkap dan model biaya rinci. Itu sangat akurat dengan rentang kurang 3% sampai lebih 5%. Selanjutnya, itu adalah model estimasi atau estimating model, itu perlu menggunakan faktor biaya persatuan, misalnya untuk biaya bangunan, tunjangan per karyawan. Untuk selanjutnya itu ada segmentasi atau segmenting, yang dimana itu masalah di bagian menjadi beberapa bagian. Tiap bagian estimasi lalu dijumlahkan. Terus selanjutnya ada indeks biaya, cost indexes, itu menggunakan angka indeks berdasarkan data sejarah, atau misalnya indeks harga konsumen AS. Penskalasan daya atau power sizing, itu mengukur biaya yang diketahui sebelumnya ke atas atau ke bawah. Triangulasi atau triangulation, itu dibandingkan biaya dari beberapa metode untuk dapat hasil yang lebih akurat. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kurva belajar, yang dimana atau learning curve, itu biaya turun sering pengalaman dan efisiensi produknya juga sih sering meningkat sih. Kemudian itu ada diagram arus kas atau cash flow diagram, yang dimana ringkasan aliran uang masuk dan keluar masuk periode tertentu bisa ditampilkan dalam bentuk spreadsheet, yang dimana pada tahun ke 0 awal lah ya, terdapat biaya modal awal yang dimana sebesar $80.000. Pada tahun pertama hingga tahun kedua terdapat biaya operasi dan perawatan masing-masing sebesar $12.000 setiap tahunnya. Pada tahun ketiga, selain biaya operasi dan perawatan sebesar $12.000, itu juga ada biaya overhaul atau biaya perbaikan besar sebesar $25.000, sehingga total pengeluaran tahun tersebut menjadi $37.000 pada tahun keempat dan kelima. Itu kembali terdapat biaya operasi dan perawatan sebesar $12.000 setiap tahun. Jadi kita melihat bahwa pada tahun ke-6 terdapat biaya operasi dan perawatan sebesar $12.000, yang dimana namun ada juga penerimaan dari nilai sisa atau salvage value sebesar $10.000, sehingga total pengeluaran bersih pada tahun tersebut menjadi $2.000. Sehingga total pengeluaran bersih pada tahun tersebut sehingga kita melihat demikian bahwa arus kas proyek ini dinominasikan oleh biaya modal besar di awal, dan pengeluaran rutin setiap tahun, biaya overhaul di pertengahan umur dari proyeknya, dan sedikit pemasukan dari nilai sisa di akhir. Jadi untuk pembahasan dari ringkasan analisis ekonomi teknik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.